Keluarga yang tangguh menjadi bahan renungan kita pada sore hari ini. Ini bagian dari seri keluarga Kristen yang diberkati Tuhan. Ya, sebelumnya sudah ada disampaikan bagaimana seri keluarga ini. Ya, saya juga sempat memberikan tema tentang keluarga anugerah Allah. Ya, sudah belajar sama-sama kita bagaimana ya keluarga kita tidak bisa memilih dari mana kita dilahirkan. Ya, kepada siapa kemudian kita berbakti, ya, bagaimana tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan, siapa yang menemani hidup kita, lalu kemudian ya, bahkan di saat kita menyadari ada orang-orang yang mungkin di mata kita tidak terlihat sempurna, yaitu pun diizinkan oleh Tuhan untuk menemani hidup kita. Kita sudah sama-sama melihat hal itu di beberapa minggu yang lalu. Saat ini Bapak Ibu kita akan sama-sama menentukan bagian tema tentang ya ketaguhan keluarga, ya, atau keluarga yang tangguh. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, next. Bicara tentang ketangguhan sebenarnya ya kita semua sama-sama tahu. Tangguh itu sebenarnya bicara tentang ya sukar dikalahkan. Tangguh itu bicara tentang kuat, tangguh itu bicara tentang handal dan seterusnya. Secara umum tangguh itu merujuk pada sebuah kemampuan seseorang untuk bertahan, mengatasi kesulitan, dan kemudian sekaligus menunjukkan kekuatan di dalam menghadapi kesulitan itu. Sehingga ya, kuat, tahan terhadap berbagai cobaan, ya, itulah kemampuan-kemampuan yang kemudian muncul dari sebuah ketangguhan. Itu bicara tentang orang. Next, lanjut kemudian bicara tentang keluarga yang tangguh. Keluarga yang tangguh apa sih? Ya, keluarga yang tangguh ya keluarga yang memenuhi kriteria-kriteria tadi itu. Keluarga yang tangguh adalah keluarga yang kuat. Keluarga yang tangguh adalah keluarga yang mampu melewati berbagai rintangan hidup, ya. Mampu melewati berbagai tantangan hidup, ya. Dan kemudian memiliki kemampuan untuk bertahan, mengatasi kesulitan, dan menunjukkan kekuatan dari dirinya untuk melewati setiap tantangan yang ada. Nah, karena itu di dalam konteks tema ini ada dua elemen penting, ya, yang tidak boleh tidak ada. Ya, pertama, bicara tentang ketangguhan otomatis, ya, otomatis itu ada elemen masalahnya. Kalau tidak ada masalahnya, ya, bagaimana bisa muncul elemen kedua, yaitu kemampuan untuk bertahan, kemampuan untuk tetap ya kuat menghadapi masalah. Yang kedua hal ini kemudian disebut sebagai sebuah ketangguhan. Karena itu di dalam tema kita ketangguhan keluarga, ya, atau keluarga yang tangguh, ada dua elemen penting, ya, menginisiasikan ada sebuah masalahnya, ya. Masalahnya pasti ada, bukan hanya masalahnya, tetapi juga bagaimana menghadapi masalah itu harus ada, ya. Nah, dari tema kita, ya, ini menegaskan dua hal itu, ya. Dengan bicara tentang keluarga yang tangguh, ya, gereja ini sedang mengarahkan kepada kita, menunjukkan juga kepada kita bahwa keluarga yang tangguh itu tidak pernah terlepas dari apa yang dinamakan masalah. Menjadi keluarga Kristen itu, ya, tidak mungkin terlepas dari apa yang namanya masalah. Tapi poinnya bukan titik di mana masalahnya itu. Dan yang kita bicarakan bukan pada titik di mana ada masalahnya, ya. Tetapi bicara tentang pentingnya bagaimana keluarga itu, ya, seseorang di dalam keluarga itu merespon setiap masalah yang ada. Bagaimana seseorang itu melihat dan bersikap, ya, terhadap masalah yang ada. Itu yang sebenarnya dibicarakan dalam pokok ini. Karena itu bicara keluarga yang tangguh, ya, penting sekali untuk meresponi seseorang, keluarga meresponi setiap masalah yang ada, dan kemudian penting membangun keluarga yang tangguh itu sendiri, ya. Nah, next, ya, sore hari ini kita akan sama-sama merenungkan dan sekaligus belajar tentang bagaimana sih membangun keluarga yang tangguh itu. Bagaimana membangun keluarga yang tangguh sih? Apa saja yang dibutuhkan untuk membangun keluarga itu? Izinkan saya untuk menggunakan analogi membangun sebuah bangunan, ya. Walaupun pada akhirnya saya tidak menyebutkan semua hal yang kemudian dibutuhkan dalam membangun sebuah bangunan. Setidaknya ada dua hal yang jadi dasar membuat bangunan itu menjadi kokoh,
ya, kuat, tangguh, ya. Untuk membangun keluarga yang tangguh, maka kita bisa mulai dengan meletakkan dasar yang kuat. Next. Dasar apa? Dasar yang kuat adalah Tuhan itulah sebagai dasarnya. Membangun keluarga yang tangguh, ya, dimulai dengan meletakkan dasar yang kuat. Kalau pondasinya yang kuat, maka bangunan di atasnya, ya, akan menjadi lebih kokoh. Kalau bangunan pondasinya tidak kuat, maka cenderung akan hancur, ya, bangunan yang ada di atasnya. Karena itu betapa penting meletakkan dasar yang kuat, dan dalam konteks ini dasar yang kuat itu adalah Allah itu sendiri. Mazmur 127 ayatnya yang pertama menyebutkan seperti ini. Nyanyian ziarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang untuk membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Baik Bu, Mazmur Salomo, ya, ini ditulis tentu saja oleh Salomo, dan kemudian di dalamnya berisi betapa orang itu harus betul-betul bergantung, betapa manusia itu harus sepenuhnya bergantung kepada Allah dalam segala aspek kehidupannya. Dua hal tadi disebutkan. Pertama bicara tentang membangun, yang kedua bicara tentang keamanan. Kalau Tuhan, ya, bukan yang membangun, maka hancurlah itu. Kalau kita tidak meletakkan, ya, bangunan itu di dasar Tuhan, maka hancurlah bangunan itu. Kalau dalam merencanakan sebuah membangun sesuatu kita tidak dasarkan kepada Tuhan, maka hancurlah bangunan itu, ya. Karena itu bicara dua hal, dasar membangun dan kemudian jaminan keamanan harus diletakkan kepada Tuhan. Nah, saya ingin menarik ini di dalam konteks keluarga, ya. Mazmur 127 ayat 1 sesungguhnya menekankan bahwa segala upaya kita, segala upaya manusia itu akan sia-sia, termasuk membangun keluarga tadi, akan sia-sia jika tidak didasarkan kepada kebergantungan kita kepada Tuhan. Kalau tidak didasarkan kepada dasar kita kepada Tuhan, ya, bukan hanya membangun bangunan fisik, ya, bukan hanya membangun sebuah bangunan kota, tapi juga membangun bangunan keluarga, harus didasarkan kepada dasar yang kuat, yaitu Tuhan itu sendiri. Tanpa Tuhan sebagai dasar, segala upaya yang kita, ya, upayakan dalam membangun, dalam menjaga dan seterusnya, itu semua sia-sia. Bapak Ibu, prinsip ini mengajarkan kepada saya tentang ketangguhan keluarga, ya. Keluarga yang tangguh, keluarga yang kuat, keluarga yang kokoh, ya, itu didasarkan kepada iman yang besar kepada Tuhan, didasarkan kepada kebergantungan yang kuat kepada Tuhan. Sebenarnya gampangnya gimana sih Pak? Ya. Bagaimana menjadikan Allah sebagai dasar keluarga itu seperti apa sih? Yang pertama, next. Ya. Yang pertama adalah jadikanlah Tuhan itu menjadi pusatnya keluarga. Semua hal aspek kehidupan kita harus dipusatkan kepada keluarga, ya, God centris, ya. Setiap tindakan kita, setiap keputusan kita, keluarga kita perlu dievaluasi. Apakah betul ini sudah sesuai dengan maunya Tuhan? Apakah betul ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah keputusan yang kita buat ini sudah memuliakan Tuhan? Apakah tindakan yang kita lakukan tidak menjadi batu sandungan bagi orang untuk mengenal lebih dekat kepada Tuhan? Apakah Tuhan menjadi prioritas hidup kita, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya? Apakah setiap keputusan kita, tindakan kita, interaksi kita dengan keluarga didasarkan kepada cinta kita kepada Tuhan? Nah, itu menjadi evaluasi gitu, ya. Apakah setiap tindakan kita, ya, apakah keputusan-keputusan kita itu didasarkan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang berasal daripada Tuhan? Atau itu semua didasarkan kepada hanya keinginan pribadi kita, hanya kehendak pribadi kita, pokoknya kita yang senangkan, pragmatis, harus saya yang menguntungkan? Nah, itu menjadi evaluasi buat kita. Kalau mau membangun keluarga yang utuh, membangun keluarga yang kokoh, membangun keluarga yang kuat, maka dasarnya adalah Tuhan itu. Dan dasar Tuhan itu bukan hanya sekadar bergantung beriman kepada Tuhan, tapi juga menjadikan firman Tuhan itu sebagai penuntun hidup keluarga. Ya, keluarga harus mendasarkan hidup mereka pada ajaran Alkitab, ya.
Keluarga harus mendasarkan kepada tuntunan firman Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi panduan utama dalam menentukan arah hidupnya. Ya, bukan yang lain. Ya, bukan yang lain. Betulkah ya hidup kita ini diawali dengan firman Tuhan? Betulkah hidup kita ini dipenuhi dan diisi dengan firman Tuhan? Atau perkataan firman yang lain? Atau sekedar perkataan motivasi saja yang kemudian mengantar kita kepada, oh saya harus sukses, saya harus kuat, saya harus bisa, ya, keluarga saya harus begini dan seterusnya. Tetapi sesungguhnya tidak didasarkan kepada firman Tuhan yang kuat itu. Lalu kemudian kebergantungan sepenuhnya kepada Tuhan, ya. Apakah ya kita sudah mendasarkan diri kita kepada bergantungan sepenuhnya kepada Tuhan? Bapak Ibu, sebenarnya bicara tentang kebergantungan itu kepada Tuhan itu bicara tentang diri kita yang menyadari bahwa kita ini tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Diri kita yang menyadari bahwa kita ini butuh Tuhan. Diri kita yang menyadari bahwa saya ini tidak mungkin ya tidak memerlukan Tuhan. Segala aspek hidup kita dasarkan kepada Tuhan. Betul ada uang kita, betul ada ya karya kita, betul kita bisa bekerja dan seterusnya. Tapi jangan lupa rezeki itu datangnya dari Tuhan, dan kemudian ya kita dipimpin Tuhan untuk mendapatkan melalui pekerjaan dan setiap hal yang kita lakukan. Apakah kita mendasarkan itu semua kepada pimpinan Tuhan? Atau kita merasa, oh ini kan karena saya yang hebat, ini kan saya karena ya keterampilan yang saya punya, ini kan karena kebun sawit saya yang luas dan seterusnya. Orang yang demikian ya pasti orang yang tidak memerlukan Tuhan. Kenapa? Semua hal sudah tercukupi. Dan hati-hati. Tetapi orang yang bergantung kepada Tuhan, betul ya, apa yang dimiliki sudah banyak, tapi dia sadar penuh bahwa apa yang dimiliki tidak mungkin tidak ya itu didapatkan hanya dari Tuhan, dan Tuhan mengizinkan itu dia miliki. Dan jangan lupa itu bagian dari titipan dia. Dan jangan lupa lagi ada tanggung jawab yang besar di setiap hal yang kita miliki, entah itu skill, karunia, talenta, harta. Itu semua ada tanggung jawab besar, dan kita perlu tahu mau Tuhan apa tentang kelebihan-kelebihan yang kita miliki tadi. Lagi-lagi bukan soal kita kemudian membusungkan dada, ini kan karena saya. Bukan seperti itu. Karena itu betapa penting keluarga ya didasarkan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan ya sebagai dasar. Karena saya selalu yakin begini loh, kalau keluarga itu dibangun atas dasar ya Tuhan sebagai dasarnya, maka saya sangat meyakini bahwa keluarga ini akan menjadi keluarga yang tangguh. Ya, kalau firman Tuhan menjadi panutan atau penuntun langkahnya, ya, orang yang berpegang pada firman Tuhan tentu saja dia semakin peka terhadap dosa. Orang yang berpegang dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dia akan menjauhkan diri dari kesalahannya. Bahkan ketika dia melakukan yang terbaik dan masih menghadapi berbagai tantangan dan cobaan, dia tidak buru-buru menyalahkan Tuhan. Kenapa? Mereka yakin bahwa jika Tuhan mengizinkan sesuatu itu terjadi, maka dia akan memberikan kekuatan dan jalan keluar untuk menghadapinya. Ya. Dan dengan keyakinan ini keluarga tidak mungkin menyalahkan Tuhan dengan setiap hal yang terjadi dalam hidupnya. Jadi saya yakin sekali, ya, keluarga yang kokoh, ya, keluarga yang tangguh, ya, itu tidak mungkin bisa dilepaskan dari keluarga yang beriman kepada Tuhan. Dan iman percaya itu menolong dia untuk menghadapi setiap kecobaan yang ada. Masalah keuangan, kesehatan, konflik, tekanan dari luar dan seterusnya. Ya. Kalau keluarga itu berpusat pada Tuhan, maka dia akan memiliki daya tahan, ya, yang lebih. Karena apa? Imannya yang memberikan kekuatan tadi. Ya. Keyakinannya yang menolong dia untuk bertahan dalam setiap cobaan. Dan saya yakin orang keluarga yang memiliki, yang mendasarkan hidupnya kepada Tuhan, itu akan menjadi keluarga yang tangguh karena hidupnya senantiasa mengandalkan Tuhan. Dan dengan demikian doa itu menjadi ciri khas di dalam keluarga tersebut. Keluarga yang berdoa, keluarga yang mengandalkan Tuhan, ya, keluarga yang sepenuhnya berharap kepada Tuhan dan tidak menyombongkan diri dan berharap pada diri sendiri.
tapi membawa setiap persoalan dan kebutuhannya itu di dalam doa kepada Tuhan. Doa menjadi bagian penting dalam hidupnya. Ya, dalam situasi apapun, baik senang maupun sulit, ya, keluarga yang mendasarkan hidupnya kepada Tuhan akan menjadi keluarga yang bergantung kepada Tuhan, dan itu menolong dia untuk kokoh berdiri dalam situasi apapun. Bahkan ketika cobaan itu betul-betul bertubi-tubi mendatangi dia, ya, maka dia akan diberikan kemampuan berkata seperti Ayub berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kalau Tuhan izinkan banyak harta, ya kita miliki. Kalau Tuhan izinkan banyak hal yang dipercayakan kepada kita, tapi ketika Tuhan mengambil kembali, kita akan legowo, ya, menyerahkan kembali, karena itu memang titipan Tuhan, dan Tuhan punya tanggung jawab, dan Tuhan berikan tanggung jawab untuk kita mengelolanya. Ya. Kalau keluarga itu mendasarkan kepada Tuhan, saya yakin dan percaya, ya, orang itu akan menjadi keluarga yang tangguh. Ya. Ketika kehilangan segala hal, dia bisa berkata seperti itu. Tapi kalau tidak didasarkan kepada Tuhan, pasti akan memaki-maki Tuhan. Karena dianggapnya itu adalah kepunyaan dia yang nyari dan seterusnya, dan sekarang harus hilang. Bisa menjadi murtad dan seterusnya, bisa menyangkali Tuhan dan seterusnya. Kan itu betapa penting kita mendasarkan, ya, diri kita, keluarga kita kepada Tuhan semata. Itu yang menjadi dasar. Yang kedua, bicara tentang bangunan, ya, selanjutnya bagaimana kita bisa membangun keluarga yang tangguh. Ada satu elemen yang lain yang menurut saya juga tidak kalah penting, bukan hanya dasar, tapi juga pilar-pilarnya. Ya, dan pilar-pilar saya mengandaikan di sini adalah bicara tentang anggota-anggotanya yang juga harus tangguh. Dan presisi dari setiap pilar tadi itu juga harus tepat, ya. Pilar-pilar tadi adalah gambaran tentang sebuah kekompakan di dalam keluarga, kesolidan di dalam keluarga. Karena itu bicara tentang bagaimana membangun keluarga yang tangguh. Selanjutnya adalah, ya, lanjutlah membangun dengan pilar-pilar di dalam kekompakan, ya, keluarga. Saya mengajak kita membuka di dalam Pengkhotbah 4 ayat 9 dan 10. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh dan seorang mengangkat temannya, tapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Bapak Ibu, memang tidak direct bicara tentang keluarga, tetapi bicara tentang partner, bicara tentang mitra, bicara tentang sahabat, bicara tentang teman, ya, bicara tentang relasi dan seterusnya. Pengkhotbah ini ditulis pada masa akhir kehidupan Salomo. Ya, setelah mengalami banyak pengalaman hidup, lalu kemudian Salomo melihat lagi ke belakang dan sekaligus melihat ke depannya, merefleksikan kembali apa yang sudah dia temui. Ya, di ayat pertama kita menemukan ada orang yang sendirian, tidak punya anak laki-laki, tidak punya saudara laki-laki, tapi tidak henti-hentinya berlelah-lelah mencari duit. Ya, matanya tidak puas dengan kekayaan. Ya, lalu kemudian dia merespon begini, untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Di sini Salomo menunjukkan ada kesia-siaan seorang yang hidup sendirian, tidak mempunyai anak laki-laki dan tidak mempunyai saudara laki-laki. Tapi orang ini mau terus mencari harta, mau terus mencari duit, tidak puas dengan kekayaannya. Dan ironisnya, dia pun tidak mau menikmatinya. Kalau baca di ayat-ayat di atasnya, dapat kekayaan, ingin cari lagi, dapat uang, ingin lebih banyak lagi, tapi dia tidak mau menikmatinya. Lalu untuk apa? Untuk apa? Dia menolak untuk menikmati hasil jerih. Lalu untuk apa harta itu? Ya, apakah harta itu akan dibawa mati? Lalu siapa yang akan menjadi pewaris hartanya? Anak laki-laki tidak ada, saudara laki tidak ada, ya pasti akan tersebar kemana-mana begitu nanti. Apakah harta itu akan menjamin, ya, bahwa orang akan merawatnya di hari tua dan mengantarnya menuju tempat pemakaman? Belum tentu, bisa jadi bahan bancakan, ya, dibagi-bagi,
ya, belum tentu dia akan dirawat di masa tuanya dan seterusnya. Baik, karena itu di dalam Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10 tadi yang kita baca itu, Pengkhotbah menunjukkan betapa pentingnya hidup itu harus berelasi. Betapa pentingnya hidup itu harus berkongsi, ya. Betapa pentingnya hidup itu harus berkolaborasi, punya teman dan seterusnya. Terutama jika relasi itu adalah relasi ikatan dengan keluarga, maka ikatan itu menjadi semakin kuat, ya, semakin kompak, ya. Nah, inilah, ya, pilar keluarga yang tangguh tadi. Berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Sekali lagi ayat ini menegaskan betapa pentingnya kehadiran orang di dalam hidup kita. Betapa pentingnya kehadiran sahabat dalam hidup kita. Betapa pentingnya kehadiran keluarga di dalam hidup kita. Karena kalau ada orang, ya, terjatuh baik secara emosional maupun secara fisik, maka orang-orang yang lain yang dekat dengan kita tadi akan menolong. Tapi kalau tidak punya siapapun, siapa yang menolong? Apalagi kalau yang menolong tadi yang dekat dengan kita itu adalah keluarga kita, ya, maka keluarga akan menolong. Next, Ibu, kita ingat sama-sama beberapa tahun yang lalu di saat COVID-19 membuat orang menjadi kalang kabut, ya. Pekerjaan terhenti, gaji sebagian besar orang kemudian dipotong, ya, karena tidak semua hal atau tidak semua pekerjaan bisa dikerjakan dengan kerja di rumah atau WFH. Lalu kemudian, ya, dampaknya banyak perusahaan menjadi tutup dan bangkrut, ya. Karyawan banyak dirumahkan, dipecat, ya. Banyak orang kehilangan pekerjaan, ya. Lalu kemudian permasalahan itu bertumpu kepada kepala keluarga. Karena mau nggak mau, ada dalam tekanan, dia harus memenuhi kebutuhan keluarganya, dia semakin stres dan seterusnya. Lalu bagaimana kepala keluarga bisa menghidupi keluarganya? Sementara bekerja, bergerak untuk berupaya lagi bekerja di luar sana pun tidak memungkinkan karena ada pembatasan. Apa solusinya? Bapak Ibu, coba kita bayangkan kalau dalam keadaan terhimpit, dalam keadaan terdesak, lalu kemudian semua keluarga menjadi kompak, berbagi tugas, berbagi peran, penuh empati, penuh simpati kepada bapaknya, ya, sebagai kepala keluarga, ya. Mereka menghadapi kesulitan itu bersama-sama, ya. Istri menjadi kreatif, ya. Ini tidak ada pemasukan, membuat apa ini? Ya, bagaimana menghidupi keluarganya? Dan pada akhirnya kita semua tahu banyak istri kemudian menjadi kreatif, membuat, ya, aneka macam kuliner yang bisa dikirimkan melalui online dan seterusnya, ya. Lalu kemudian anak-anak mulai mengencangkan ikat pinggangnya, ya, tidak lagi banyak-banyak menggunakan kuota misalnya, ya, mengurangi penggunaan elektronik dan seterusnya, ya. Saling berempati, saling bersimpati, saling mendukung di antara keluarga. Kalau keluarga kompak seperti ini, ya, saya yakin keluarga itu menjadi keluarga yang tangguh dalam menghadapi setiap masalah yang ada, ya, terutama dalam COVID. Tapi masalahnya tidak semua itu sekompak ini. Tidak semua keluarga itu kompak seperti ini. Ada saja kemudian keluarga yang seluruh beban pikiran itu ditumpukan kepada kepala keluarganya. Kepala keluarga harus memeras otak untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Kenapa? Keluarga yang lain tidak terlalu peduli dengan, ya, urusan pemenuhan kebutuhan keluarga. Anak-anak bahkan mulai menyalahkan orang tuanya, menyalahkan papanya karena uang jajan sudah tidak ada, ya. Uang pulsa kuota sudah tidak ada. Lauk pauk menjadi ala kadarnya, ya. Boro-boro kompak, ya, alih-alih kompak, ya, menghadapi ujian secara bersama-sama, mereka justru menyalahkan keadaan, menyalahkan ayahnya dan seterusnya. Nah, sudah ada tekanan dari luar, tidak bisa mengupayakan sesuatu, ditambah tekanan pula dari dalam yang sangat besar. Dan tekanan itu bertumpu kepada sang kepala keluarga. Alhasil bisa menjadi gila,
Ya, bahkan tidak sedikit kita dengar ada yang kemudian mengakhiri hidupnya gara-gara permasalahan semua bertumpu pada diri. Bapak, dua hal tadi itu menunjukkan betapa pentingnya kekompakan di dalam keluarga. Betapa pentingnya menghadapi masalah itu secara bersama-sama. Ya, next. Karena kalau itu semua dilakukan, ya, maka setiap persoalan itu akan menjadi semakin ringan. Dan itu saya pikir tidaklah berlebihan kalau saya menyebut bahwa relasi keluarga yang kompak itu menjadi pilar penting di dalam keluarga yang tangguh. Keluarga yang tangguh adalah keluarga yang menghadapi masalah itu secara bersama-sama. Ya. Karena memang faktanya Tuhan tidak pernah berjanji kita ini akan bebas dari setiap masalah. Tapi ya Tuhan berjanji akan selalu menyertai kita ya di dalam menghadapi masalah. Jadi kita senang, ya, ketika kita susah dan seterusnya. Ya mungkin ketika kita senang banyak orang akan datang kepada kita, tapi belum tentu saat kita susah. Ya. Tetapi kalau kemudian masih ada istri di samping kita, anak-anak di samping kita, masih mendampingi kita di saat keterpurukan kita yang paling dalam, maka itu satu hal yang patut disyukuri. Ya. Sebab itu semua adalah anugerah Tuhan semata. Jadi keluarga tangguh adalah keluarga yang saling mendukung satu sama lain, ya. Solid, kompak. Ya, ketika bapaknya menghadapi persoalan, anak-anak pun merasakan betapa beratnya menghadapi persoalan itu. Ketika ayahnya menghadapi ujian, kesulitan, ya, anak-anak pun, istri pun kemudian turut merasakan. Karena itu Bapak Ibu, mari kita membangun keluarga yang tangguh dan kita alaskan dalam dua hal. Pertama, didasarkan kepada Tuhan itu sebagai alasnya, sebagai pondasinya, dan yang kedua, ya, membangun dengan pilar-pilar kita, anggota-anggotanya itu yang kemudian kompak satu dengan yang lain. Biarlah Tuhan memberkati kita.